Pemirsa, seorang wanita berusia 60 tahun harus mendekam di penjara karena menerima paket yang dikirim putranya. Sang putra tega mengirim narkoba berisi ganja seberat 17 kg lewat paket ke rumahnya. Kini Asfiah divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Asfiatun, nenek berusia 60 tahun asal Kelurahan Penggirikan, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur, divonis 5 tahun penjara atas kasus narkoba. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin 24 Juli lalu. Ia dinyatakan bersalah karena menerima paket yang berisikan 17 kg ganja yang dipesan anaknya, Santoso. Santoso adalah narapidana kasus narkoba yang menjalani hukuman di Lapas Semarang. Dari balik sel tahanan, ia memesan 17 kg ganja dari Lampung dan dikirim ke rumah sang ibu di Surabaya. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Parta Bargawa meyakini bahwa terdakwa Asfiatun terbukti bersalah dan diyakini melakukan tindak pidana melanggar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Meski vonis yang diberikan lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, namun Asfiatun melalui kuasa hukumnya, Abdul Ghefar, akan mengajukan banding. Ghefar menilai bahwa banyak fakta persidangan yang tidak digunakan sebagai pertimbangan hakim. Ya banyak sekali, contohnya banyak orang yang tidak dihadirkan seperti Ahmad Zamir yang awalnya perkara ini ada, itu timbul karena Ahmad Zamir yang tidak hadir di persidangan ini, yang harusnya dihadirkan dan dia juga harus ditetapkan sebagai terdakwa harusnya. Artinya ini ada kejanggalan ya dalam kasus ini? Menurut saya iya. Diketahui Asfiatun sebelumnya ditangkap polisi lantaran kedapatan menyimpan ganja 17 kg di rumahnya di Jalan Wonokusumo Kidul, Surabaya pada 18 Januari lalu. Ahmad Shoim, Surabaya, Jawa Timur. Ya, pemirsa, Asfiatun, wanita berusia 60 tahun, telah mengajukan banding atas vonis hukuman penjara 5 tahun yang diterimanya. Nah, sebelumnya ia diketahui menerima paket ganja seberat 17 kg yang dipesan oleh anaknya. Untuk membahas kasus ini lebih lanjut dan bagaimana pandangan kacamata seorang pakar hukum pidana, kita akan bergabung dengan Ahmad Sofyan, pakar hukum pidana. Pak Sofyan, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Siang. Jadi Pak, kalau mencermati kasus Asfiatun ini, di mana pengacara Asfiatun mengatakan bahwa ini banyak kejanggalan Pak dalam kasus ini. Ia menilai bahwa banyak fakta persidangan yang kemudian tidak digunakan sebagai pertimbangan hakim. Seorang pakar hukum pidana bagaimana menanggapi atau melihat fenomena ini atau kasus ini? Iya, terima kasih Mbak Patricia. Jadi kalau saya ngelihat ya, meskipun saya belum membaca putusan secara utuh, dalam konteks hukum pidana, seseorang itu dikatakan ikut serta melakukan tindak pidana jika orang tersebut memang ada perbuatan material yang dilakukannya. Yang kedua, ada sikap batin jahat yang dibuktikan di pengadilan. Jadi seseorang dipidana bukan hanya karena ada perbuatan material, tapi juga karena ada sikap batin jahat. Sikap batin jahat ini artinya mengetahui dan menghendaki. Artinya punya pengetahuan dan punya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana ini. Nah, kalau saya lihat kasus Ibu Safiatun ini, berdasarkan hasil penyidikan dan hasil dakwaan dan tuntutan jaksa, di rumah Safiatun ini ditemukan 17 kg ganja. Nah, itu adalah hasil dari titipan anaknya yang bernama Santoso yang sedang berada di penjara untuk diberikan pada seseorang. Artinya sikap batin yang jahat itu sebetulnya dan perbuatan jahat itu sebetulnya dilakukan oleh Santoso, anak kandungnya sendiri, yang menjebak ibu kandungnya sendiri. Jadi sama seperti ada seseorang mengirimkan sesuatu ke rumah saya, ya kurir ya, katakanlah dari sebuah perusahaan atau paket pengiriman, kemudian nyampe ke rumah saya. Belakangan ada yang mengambil paket tersebut. Ternyata dia bilang salah kirim, diambil dari rumah saya. Belakangan polisi tahu bahwa saya pernah menerima paket tersebut.
Ternyata setelah dibongkar isinya adalah ganja. Nah, apakah saya punya sikap batin jahat? Tentu tidak. Kenapa ada seseorang yang mengirimkan itu ke rumah saya? Dari sisi material, ya benar saya melakukan, yaitu menerima paket tersebut. Karena asumsi saya paket tersebut mungkin isinya memang pesanan saya, pesanan keluarga saya, atau pesanan seseorang untuk saya. Sehingga saya menerimanya. Tetapi sikap batin saya tidak ada. Jadi dalam konteks hukum pidana, seseorang baru bisa dipidana, pertama ada perbuatan, dan ada kesalahan. Dalam bahasa hukum itu sering disebut Ginstrap Jonderskool. Artinya apa? Seseorang tidak bisa dipidana jika tidak ada kesalahan. Jadi memang pengacara dalam kasus ini memang harus fight di dalam banding nanti, dalam membuat memori banding, bahwa kliennya itu tidak punya kesalahan. Tidak tahu menahu lah kalau dalam bahasa. Jadi kulpabilitasnya tidak ada. Sikap batin jahatnya tidak ada, mens reanya tidak ada, dia tidak punya pengetahuan dan tidak punya keinginan untuk menyimpan ganja seberat 17 kg. Karena itu dia tidak bisa dikaitkan dengan pasal yang didakwakan atau yang dituntut, jungto dengan pasal 55 KUHP, ikut serta melakukan tindak pidana narkotika, dalam hal ini menyimpan ganja, sehingga harusnya hakim banding nantinya, atau kalau nanti sampai ke Mahkamah Agung, hakim kasasi harus melihat elemen kulpabilitas ini ada atau tidak pada diri Astiatun. Jika memang tidak ada, ya harus dibebaskan. Baik, Pak Sofyan, tapi begini, jadi tidak hanya melihat perbuatan, Mbak. Iya, oke. Jadi memberikan gambaran lebih detail mungkin ya kepada masyarakat. Mengapa kemudian dengan hanya menerima paket ini kemudian dapat dikenakan kasus? Sementara kan tadi mungkin saja ia tidak mengetahui isi paket itu sebelumnya. Bagaimana menggambarkan hal ini sebetulnya? Ya, jadi memang diperlukan alat bukti bahwa dia tidak mengetahui. Memang Santoso harus dihadirkan di persidangan. Saya tidak tahu dalam persidangan ini Santoso sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai pelaku material dan pelaku intelektualis sudah dihadirkan atau belum di persidangan. Benarkah ibunya mengetahui itu paket ganja yang kemudian ditransit dan akan diambil oleh orang lain? Kalau saya lihat juga dalam pemberitaan, alat bukti yang disita oleh polisi itu ada timbangan, ada plastik, ya. Tapi Bu Aspiatun menyatakan itu adalah barang-barang milik dari anaknya, yang anaknya memang sudah dihukum, sedang menjalani hukuman ya di lembaga pemasyarakatan. Jadi untuk membuktikan itu, pengacara harus menghadirkan alat bukti tentang sikap batin jahat. Jadi keterangan terdakwa aja nggak cukup ya. Keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti ya. Keterangan terdakwa dalam hal ini adalah Ibu Aspiatun. Nah, soal pengetahuan tadi itu dia harus dibuktikan, harus ada alat bukti lain. Saksi-saksi harus menyatakan benar Bu Aspiatun tidak mengetahui itu isinya adalah ganja, sehingga hakim banding nantinya bisa mempertimbangkan alat bukti tersebut ya, bahwa pengetahuannya nggak ada gitu loh, sikap jahatnya nggak ada, niat jahatnya nggak ada, jadi dia hanya menerima paket dengan itikat baik. Orang tidak bisa dipidana kalau punya itikat baik ya, menerima sesuatu, tidak ada dalam pikirannya bahwa itu ganja, kemudian dia dapat keuntungan dari ganja tersebut. Demikian. Oke, dengan kata lain berarti vonis 5 tahun Bui Aspiatun ini keliru atau salah? Kalau ada alat bukti yang menyatakan, alat bukti lainnya selain keterangan terdakwa, ya, karena kalau satu alat buktinya nggak cukup. Jika ada alat bukti lain yang menyatakan bahwa Aspiatun tidak mengetahui dan tidak punya kehendak untuk menyimpan ganja tersebut, maka dia harus dibebaskan dan putusan ini perlu dikoreksi oleh hakim tinggi atau Mahkamah Agung. Baik, pakar hukum pidana Ahmad Sofyan, terima kasih Pak Sofyan sudah memberikan pengertian atau paling tidak membuka wawasan kita terkait dengan kasus ini. Terima kasih sekali lagi, selamat siang.